Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prayoga dari jurusan Teknik Sipil Program Studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan kelas 4 PJJE dengan NPM atau NIM 062440111948. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai materi dari Geographic Informasi System atau GIS seperti dalam video berikut ini. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan kembali materi kedua tentang sejarah GIS dan juga pengolahan data spasial. Dimulai dari histori GIS. Pada awalnya, peminat, pengguna, dan pembuat peta itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada analog dan digital. Analog adalah sebuah peta yang dapat dipegang, yang dapat dijumpai di sekolah-sekolah seperti Peta Indonesia atau RBI, Rupa Bumi Indonesia yang berskala kecil. Sedangkan digital adalah sebuah peta yang berupa soft copy yang dapat dilihat melalui komputer, laptop, dan lain-lain. Biasanya dari kedua jenis tersebut dapat digunakan dalam bidang-bidang militer seperti urusan pendaftaran tanah, dinas survei, pemetaan, dan lain-lain. Baik, berikutnya lanjutan dari histori GIS. Sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi, spasial, dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Perlu digarisbawahi di sini adalah informasi spasial. Maksudnya adalah suatu data yang memiliki nilai-nilai koordinat atau yang bergeoreferensi. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Maksudnya adalah yang dapat dilihat menggunakan mata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial tersebut. Selanjutnya adalah modern mapping. Modern mapping sendiri adalah 3 hal yang membentuk sebuah GIS. Yang pertama itu adalah teknologi digital, kemudian ada positioning, dan yang ketiga ada remote sensing. Yang pertama tadi teknologi digital. Teknologi digital pemanfaatannya biasanya dilakukan oleh sumber daya manusia, kemudian melalui mesin. Kemudian positioning. Positioning pemanfaatannya berasal dari satelit posisi atau GPS. Dan yang terakhir adalah remote sensing. Di sini ada teknologi perolehan data spasial. Dan seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, data spasial itu adalah data posisi yang bergeoreferensi. Yang pertama itu ada tersedia beberapa sistem satelit, penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada. Contohnya itu satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Dimulai dari satelit GPS itu biasanya berasal dari Amerika, satelit GLONASS itu dari Rusia, Galileo itu dari Uni Soviet, dan Kompas itu dari Cina. Kemudian yang kedua ada tersedia perangkat total station atau plus program post processing-nya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3D atau 3D yang berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Dan yang ketiga itu tersedia perangkat digital, echo sounder, single multi atau multi beams, atau plus program post processing-nya. Sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3D berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Dan yang keempat itu tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3D atau 3D yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dapat dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau SRTM. Dan yang kelima tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEMS secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital yang dapat Anda jumpai di berbagai media, di berbagai platform media seperti Google Earth, Google Maps, Google Ocean, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Itulah dari beberapa, ada 6
teknologi perolehan data spasial. Selanjutnya ada LiDAR, Light Detection and Ranging. LiDAR sendiri adalah sebuah pesawat yang dipasangkan sebuah alat berupa GPS dan juga ada IMU, Inertial Measurement Unit. Biasanya kegunaan dari LiDAR sendiri adalah untuk men-scan sebuah tempat atau kawasan menggunakan pesawat terbang. LiDAR atau Light Detection and Ranging sendiri merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser untuk mendapatkan jarak antara dua titik atau lebih. Jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat, terbang atau helikopter, LiDAR mempunyai beberapa kemampuan. Di antaranya dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi, kemudian mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat, dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi atau 3D, dan yang terakhir dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Dan di sini teknologi-teknologi dalam LiDAR yang dapat dilihat, ada foto pesawat dan berupa berbagai aspek, mulai dari GPS satelit dan lain-lain. LiDAR atau Light Detection and Ranging terbagi menjadi dua, yaitu Airborne Altimetric LiDAR atau pengukuran topografi permukaan tanah. Kemudian yang kedua ada Airborne Laser Bathymetry atau mengukur kedalaman perairan dangkal. Dari kedua jenis LiDAR tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LiDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Dan ini foto contoh jalur terbang LiDAR. Di sini ada citra satelit dari keempat foto tersebut. Yang foto pertama ini sebuah foto yang memiliki resolusi tinggi yang dapat bisa dilihat itu ada rumah, yang mana jalan, yang mana rumah. Kemudian yang di sebelahnya itu ada sebuah bukit, ada sebuah peta yang dapat dilihat jika berwarna merah itu merupakan sebuah tempat atau benda yang curam. Yang warna oranye, ada warna hijau, kemudian yang di bawahnya itu ada peta yang sudah memiliki nilai elevasinya. Kesimpulan atau esensi sistem informasi geografis. Ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial sendiri adalah data posisi, koordinat ruang atau spasial, atau nilai-nilai koordinat, ataupun data yang bergeoreferensi. Kemudian ada data non-spasial. Data non-spasial ini berhubungan dengan data spasial. Bisa disebut juga sebagai data properties dari data spasial. Sekian video materi penjelasan dari saya tentang sejarah JIS dan pengolahan data spasial. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau kurang jelas dalam video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.